Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu menjalani hidup beriman tidak lepas dari upaya kita membangun sikap percaya yang total. Untuk dapat memiliki sikap percaya yang total, tentu prosesnya tidak sekali jadi sebagaimana kita membuka telapak tangan atau membalik telapak tangan kita. Melainkan proses ini butuh waktu dan kita kerjakan secara terus-menerus atau berulang. Nah, inilah bagian dari penempaan diri menjadi pribadi yang beriman. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Percaya yang total seperti apa? Mungkin akan mudah apabila kita menggambarkannya laksana bayi yang tidak berdaya. Ia menggantungkan seluruh harapan hidupnya pada belas kasih kedua orang tuanya. Ketika bayi ini lapar, tentu tergantung dari ibunya apakah memberi ia makan yang sehat, apakah ibunya bersedia memberikan makanan yang cukup agar ia tidak kelaparan. Nah, di sini kita dapat melihat artinya poin yang pertama adanya sikap pasrah secara penuh, mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Dia yang kita imani. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, percaya juga artinya apabila kita kaitkan dengan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi ialah mengakui, tidak menyangkal. Nah, inilah buah dari iman kita, yaitu kepercayaan yang mendalam. Dan buah dari kepercayaan yang mendalam ialah kita diakui sebagai apa? Tentu sebagai anak-anak Allah yang beriman. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebaliknya apabila kita tidak mengakui, bahkan kita menyangkal, menjadi pribadi yang ragu, mungkin kita menjadi lebih ekstrim, tidak percaya sama sekali. Buahnya ialah kita pun tidak akan diakui sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, dan tidak dapat menikmati buah keselamatan itu sendiri. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, tentu Tuhan Allah senantiasa bekerja dalam hari-hari hidup kita, mendampingi pesiarahan iman kita melalui caranya yang luar biasa, yakni Roh Kudus yang telah Ia utus untuk menemani setiap langkah pesiarahan kaki kita. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita tingkatkan sikap percaya yang penuh kepada penyelenggaraan kasih-Nya,
Bukan hanya percaya kalau kita sedang dilimpahinya rezeki yang luar biasa. Bukan hanya saja ketika kita dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, bergembira, melainkan dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Saat kita sakit, kita percaya bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Saat kita berkesusahan, kita percaya bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak tidak berdaya. Melainkan Ia akan senantiasa ada, menopang kita, memberikan tenaga yang cukup bagi kita untuk dapat menghadapi berbagai aneka tantangan hidup setiap harinya. Maka sudahkah kita selama ini menyadari sejauh mana peran Allah dalam kehidupan yang kita jalani? Sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup kita dalam penyelenggaraan kasih-Nya? Semoga permenungan singkat ini dapat menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, selamat berefleksi, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.